kita mengawali kelas kita ini dengan merenungkan, bukan merenungkan Alkitab firman Allah, tapi merenungkan perkataan-perkataan yang boleh jadi memberikan, menstimulasi kita berpikir lebih lanjut lagi. Kata-kata yang saya katakan mutiara ini artinya yang menurut saya sesuatu yang dicari orang, namanya mutiara, dan mahal. Kalau namanya mutiara itu pasti yang dicari orang dan yang sangat mahal, berharga. Ya, kata-kata mutiara ini kata-kata yang berharga. Namun perlu dicermati, apakah benar, apakah sesuai, benar sesuai enggak? Nah, oke, kita mulai. Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu menerima tanggung jawab kepemimpinan berarti menerima keadaan orang-orang, lembaga yang dipimpin, dan menerima kepemimpinan Tuhan yang berlaku atas orang-orang yang dipimpin. Ini pemikiran saya. Menurut saya ini adalah hal yang berharga, yang mestinya tersimpan dalam pikiran setiap pemimpin atau mereka yang mau menerima tanggung jawab memimpin. Jangan memimpin lembaga yang yang bagus, nggak ada masalah. Pak, nggak mau. Ini masalah, ini lembaga ini rusak banget, Pak. Siapa yang mau pimpin lembaga yang rusak, kacau seperti itu? Nggak boleh begitu. Saya nggak mau memimpin lembaga atau gereja yang, waduh Pak, jemaatnya seperti itu, banyak masalah, pertikaian antar suku dalam gereja, juga pertikaian karena faktor-faktor ekonomi dalam gereja. Pak, saya nggak. Nah ini, kita harus menerima tanggung jawab apa adanya. Sekalipun lembaga tersebut bermasalah atau orang-orang yang kita pimpin adalah orang-orang kepala batu, orang-orang yang pemberontak, memimpin orang-orang yang kacau balau, kita harus menerima tanggung jawab kepemimpinan, menerima apa adanya orang-orang yang kita pimpin, ya, dengan satu keyakinan. Kita menerima juga kepemimpinan Tuhan yang berlaku. Kepemimpinan Tuhan yang berlaku atas keadaan orang-orang yang kita pimpin. Inilah yang sebenarnya melegakan kita. Melegakan kita memimpin dalam situasi keadaan yang sulit. Kita bertemu dengan difficult person. Ya, orang-orang yang sangat sukar dipimpin. Tapi kalau ini merupakan tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepada kita, kita tidak punya reason untuk menolaknya. Jangan pilih-pilih tempat pelayanan. Jangan pilih-pilih lembaga yang dipimpin, lembaga yang kita pimpin. Jangan memilih-milih. Lembaga orang yang dipimpin tidak menjadi alasan, tidak menjadi pertimbangan kita. Pertimbangan kita yang paling utama penugasan Tuhan. Bahkan sebaliknya, ya, dengan melihat keadaan jemaat atau gereja yang sangat miskin, atau gereja atau jemaatnya yang banyak kepala batu, ya, suka begad, dalam bahasa orang Malaysia begadu, suka quarrel, konflik ada. Oh, kita jangan jadikan hal itu pertimbangan. Nggak boleh mempertimbangkan. Justru sebaliknya, itu menjadi passion, ya, menjadi beban. Yes, saya diutus di tengah-tengah serigala. Nah, ada dasar Alkitab. Saya diutus ke tengah-tengah serigala. Bukan diutus ke tengah-tengah domba. Saya diutus di mana dombanya itu ada di tengah-tengah serigala. Saya mengembalakan domba-domba yang juga bercampur bau dengan serigala. Di dalam gereja itu ada domba, ada serigala. Ya. Dan kita juga tahu bahwa di dalam gereja atau dalam Christian community ada domba di tengah-tengah serigala yang buas. Dan kita harus melihat
saya menerima kepemimpinan Tuhan di lembaga ini. Saya tidak menerima lembaga ini karena ada nilai plusnya, kurangnya. No, saya menerima God's leadership. So, ini poinnya. Karena God's leadership atau Christ leadership inilah yang menjadi dasar kuat kita menghadapi domba-domba di tengah serigala. Karena kepemimpinan Tuhanlah yang berlaku. Sebenarnya saya berkali-kali mengatakan, we are not the leaders. Kita bukan pemimpin-pemimpinnya, bukan. Kita hanya mengakui kepemimpinan Tuhan. Satu waktu saya ditugaskan oleh pimpinan saya memimpin satu lembaga yang besar. Ya. Dan saya nggak tahu saya harus mulai dari mana memimpin. Tetapi saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Akhirnya saya meminta petunjuk saya terima dalam doa berkat Bilangan pasal 6. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan ajar dan seterusnya. Lalu saya tanya, apa maksudnya ini? Maksudnya begini, Stephen. Kamu jangan berpikir bahwa kamu memimpin lembaga ini. Ini lembaga, ini umat Allah. Yang memimpin umat Allah ya Allah. Masya Allah. Masa yang memimpin umat Allah kok umatnya Allah lagi? Nggak mungkin. Kan saya ini umat juga. Bagaimana umat memimpin umat? Kok jeruk makan jeruk? Kan nggak mungkin. Ya, maka saya mengatakan demikian. Kepada yang saya pimpin dalam rapat dosen berjumlah 50 lebih orang, saya mengatakan demikian. I am not a leader. Saya bukan pemimpin. Ya, saya bukan pemimpin. Namun mari kita semua mengakui kepemimpinan Tuhan di lembaga ini. Ini kalimat yang saya pilih, Bapak Ibu. Saya bukan pemimpin, tapi semua kita, Bapak Ibu sekalian dan saya, mari kita mengakui kepemimpinan Tuhan dalam lembaga ini. Ya, saya tidak mengatakan he is our leader. Enggak. Saya tidak mengatakan demikian supaya enggak sarkastis. Mungkin nanti orang bilang, Pak Stephen ini bersembunyi di balik kepemimpinan Tuhan Yesus. Enggak, saya mengatakan, ayo sama-sama kita acknowledging Christ leadership di tengah-tengah kita. Okay? So, not because of me and also not because of you, but because of Christ leadership. Inilah poin yang saya kemukakan dari kata-kata mutiara ini. Yang kedua, proses menjadi pemimpin. Pemimpin yang terus-menerus mengalami kepemimpinan Tuhan, ya ini diproses secara terus-menerus menjadi pemimpin. Don't stop, dan jangan pernah berhenti di proses. Yang berbahaya yaitu para pemimpin yang sudah lama memimpin dan mungkin menganggap diri telah berpengalaman, sehingga menutup diri di proses Tuhan lagi. Ya, akhirnya masa mereka berkarya hanya 60 tahun, berhenti, tinggal pensiun, ya enggak berbuah lagi. Bagi saya, secara institusional, saya harus pensiun. Tetapi secara personal, saya tidak akan pernah pensiun. Secara struktural, saya harus pensiun. Ya, tetapi secara panggilan Tuhan, I never pension. Tidak pernah pensiun. Nah, hati-hati orang-orang yang berhenti di proses Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau, artinya begini, kita menutup diri, tidak mau diproses Tuhan lagi. Ya, ambil resiko, itu proses Tuhan loh, Bapak. Mengambil resiko kepemimpinan itu proses Tuhan. Jangan yang Pak, saya kan sudah tua, Pak. Saya sudah berpengalaman. Saya mau memimpin yang aman-aman saja. Enggak boleh begitu. Ambil risiko. Wah. Ini taking risk ini adalah proses Tuhan membuat kita makin tajam
dan makin berbuah. Pemimpin yang terus-menerus mengalami kepemimpinan Tuhan harus diproses. Nah, selain itu ada proses yang alami, yaitu jangan pernah berhenti belajar. Seorang pemimpin berhenti belajar, dia berhenti memimpin. Dengar saya baik-baik. Seorang pemimpin yang berhenti belajar, sebenarnya dia telah memutuskan diri untuk berhenti memimpin, walaupun dia masih menjadi ketua. Karena banyak ketua, tetapi bukan pemimpin. Ya, hanya official, hanya jabatan saja. Dia berjabatan, tapi dia tidak berhasrat, berpassion, dan berconviction memimpin. Bahkan tidak muncul skill of leadership. So, don't stop. Ya, kalau kita memimpin yang supaya kita semakin baik dan semakin berbuah. Bukan semakin sukses. Nggak ada yang sukses. Lebih tepat semakin berbuah. Iya, semakin berbuah. Kalau sukses, gini, apa ukurannya sukses? Menurut Tuhan Yesus, menurut Alkitab, apakah memimpin 5 orang pada 1 tahun atau pada 1 bulan sukses? 5 orang saya pimpin pada Tuhan Yesus. 5 orang. Apakah itu sukses? 5 atau 10? Atau 20? Atau 1? So, Tuhan Yesus tidak punya alat ukur kuantitatif. Dengar baik-baik. Ya, Tuhan Yesus tidak punya alat ukur kuantitatif. Karena itu janganlah berbicara sukses di hadapan Tuhan Yesus. Tidak boleh sama sekali. Karena Tuhan tidak punya alat ukur numerik. Dia tidak punya kalkulator. Ya, ini penting sekali untuk kita simak. Oke, ketiga. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rela berkurban, rela menderita, ya, rela merugi, bahkan merugi. Tapi jangan merugi terus karena bodoh. Salah hitung ya, salah sendiri, salah juga itu. Merugi itu, Bapak Ibu, melayani itu merugi loh. Terus terang, melayani itu merugi menurut perhitungan dunia. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang merugi sebenarnya. Ya, nggak ada yang merugi. Bapak Ibu kuliah kan ini kan pertama merugi loh. Sudah usia lagi masih mau kuliah. Capek-capek lagi. Udah kerja dari tadi pagi, pulang kantor masih kuliah lagi. Merugi loh. Capek, penat loh. Merugi. Dengar baik-baik. Kita ini memang merugi. Bayar lagi bagi yang bayar. Ya, bayar lagi itu merugi. Ya, spend time. Membuang waktu lagi itu merugi. Tak, maka orang melihat segala sesuatu jangan merugi. Sehingga mereka menyebutnya kita harus investasi. Kalau investasi kita tidak rugi. Kita keluarkan biaya 100 juta, 200 juta untuk ambil dokter. Di Indonesia murah lah. Saya ambil dokter itu mau miliaran. Saya ambil dokter di UNJ 375 juta sampai selesai. Bukan sogok dosen. Karena waktu saya kuliah, saya memimpin di Batu Malang dan harus kuliah ke Jakarta. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Saya terus harus cari hotel yang kecil. Namanya orang kuliahan kok cari hotel yang besar. Hotel-hotel yang 200.000 lah. Namanya student kan. Nah, tapi terus kan saya hitung semua. Sekitar 375 juta untuk kuliah doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Dalam waktu 3 tahun. Orang bilang begini, enggak Pak, Bapak nggak rugi. Bapak investasi. Enggak. Investasi itu artinya apa? Saya keluarkan 5, saya untung 2, dapat 7. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, saya paling benci investasi. Dengar baik-baik.
Mungkin Bapak Ibu rusak semua gara-gara saya ya. Selama ini oke, tapi saya paling benci investasi. Kenapa? Dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh ada investasi. Semua berikanlah pada Tuhan, jangan berharap balik. Walaupun Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak bertanggung jawab. Begitulah. Ya. Kalau saya hitung-hitung biaya yang saya keluarkan beli buku, beli buku dengan jumlah buku sebanyak jumlah lemari sebanyak hampir 32 lemari dengan 4 rak buku penuh semua. Saya pikir berapa miliar saja itu. Ya, saya hitung berapa saja uang yang saya habiskan untuk membeli buku. 32 lemari buku. Berapa saja uang yang saya habiskan untuk sekolah, STH, SMD, MTH, bla 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 bla. Mau harap investasi? Mau harap investasi? Kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan kita sedang bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa? Masa kita menginvest dalam kerajaan Allah? Lord, saya sudah invest loh ya Tuhan. Engkau tahu loh Tuhan, saya bayar SPP, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Banyak kali kukeluarkan Tuhan. Tapi saya percaya Engkau pasti kembalikan berlipat kali ganda. Pikiran setan. Ini pikiran setan. Bagaimana mungkin kita transaksi dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bertransaksi dengan Tuhan? Lord, yesterday I gave you 5. And I hope tomorrow I receive 7. Amen? Amen. Bagaimana kita mungkin bertransaksi dengan Tuhan? So that's why I mentioned that investasi tidak cocok dibicarakan dalam kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Berikanlah. Saya juga orang kampung kok, Bapak Ibu. Orang kampung dan tetap sampai sekarang pun tetap kampungan kok. Tetapi saya bersyukur terlalu ajaib apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Yang orang kampung seperti ini. Dan saya malu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini penting sekali untuk kita simak, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kuliah keluar ini biaya sendiri. Kuliah di Los Angeles, Bapak Ibu, biaya sendiri. Dari mana orang pendeta membiayai diri sendiri? Ajaib, nggak minta. Tiket saja PP itu cari yang murah. Waktu itu Northwest. Sometimes ambil yang Taiwan punya pesawat. Ya agak murah. Kalau Cathay lumayan, Hong Kong mahal. Apalagi Singapura punya pesawat, mahal banget. Cari yang murah. Tetapi toh juga dari mana saya dapat uang PP Jakarta di Amerika pun saya harus seperti tinggal di gudang. Bapak Ibu nggak tahu pergumulan saya. Tidur di gudang. Yang penting kuliah. Ya. Tapi apa saya merasa berkorban? Enggak. Dengan terlalu mulia bagi saya. Bagi saya orang kampung tidur di gudang sudah bersyukur. Ya, sudah bersyukur. Orang kampung tidur di gudang enggak masalah. Cari-cari makan kan enggak ada, saya enggak masuk di asrama, harus atau sendiri cari-cari makan yang Asian food. Asian food di Los Angeles itu murah-murah banget. Ya, $1 bisa 1 piring besar. Saya masih ingat masa-masa penderitaan tapi indah. Itu berkesan banget. Berkesan. Dan itu memang jangan disebut investasi. Tolong bersihkan hidup kita hamba Tuhan dari kata investasi. Masa mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya. I'm not worthy to mention that, Lord. I give you 5 and hopefully, please, Lord, you know my suffering. Give me 7, please. Kan nggak bisa begitu. Oke ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rela berkorban, menderita, merugi di mata dunia, ya, bahkan sampai mati.
bagi kepentingan orang-orang yang dipimpinnya demi terwujudnya tujuan Tuhan. Mama mia, oke. Bapak Ibu, ini tantangan untuk kita. Bagaimana orang-orang yang kita pimpin, kita buat lebih hebat dari kita. Kalau mau pakai kata hebat. Bagaimana ya? Inilah kekerdilan banyak pemimpin. Tidak mau ada orang-orang di bawah dia melejit jauh tinggi daripada dia. Inilah kebodohan. Menurut saya begini. Pada waktu seorang pemimpin seperti Paulus membesarkan Timotius, Allah membesarkan Paulus. Dengar prinsip teologis ini. Kalau Pak Yosef membesarkan orang lain yang kecilnya di bawah Pak Yosef, maka Allah membesarkan Pak Yosef. Ini prinsip dalam leadership. Tetapi kalau kita hanya membesarkan diri sendiri, lalu supaya tetap jadi ketua sinode, inilah pikiran konyol. Supaya saya tetap jadi ketua sinode, saya tidak mau menyekolahkan pendeta-pendeta. Biarlah mereka STH saja. Biar hanya saya yang doktor. Supaya saya tetap menjadi ketua sinode seumur hidup. Ini pemimpin konyol dan pemimpin miskin banget. Dia harus berpikir, kalau saya doktor, saya mau semua pendeta di gerejaku. Doktor juga. Itu loh yang Tuhan mau. Kalau dia pemimpin dengan kapasitas yang terbaca lewat preaching, teaching, leading, writing, dia juga mau berjuang kalau boleh rekan-rekan pendeta yang lain juga memiliki yang sama, bahkan lebih dari dia. Inilah pemimpin yang saya pikirkan demi kepentingan orang-orang yang dipimpin. Bahkan termasuk bagaimana pemimpin memikirkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpin. Yang paling berat itu menjaga kesejahteraan jiwa. Memimpin orang-orang, memimpin yang dipimpin jiwa-jiwa orang. Wah, kalau hanya memimpin orang dalam pengertian secara harafiah, secara lahiriah, okay, we prepare anything they need, okay sajalah, kita bisa membuat mereka happy, kita traktir mereka, ya dan sebagainya. Bukan itu. Bagaimana seorang memimpin jiwa jemaat. Seperti memang itu esensi seorang pendeta, yaitu menjadi penjaga jiwa. Next lagi, sulit menemukan pemimpin yang baik. Sangat mudah menemukan dan menjadi pemimpin yang kuat, strong leader. Sangat mudah. Oh, wakil tenan. Bahasa Jawa. Banyak sekali. Pemimpin yang hebat, yang kuat, banyak. Banyak di gereja. Hebat-hebat mereka. Hebat ekonomi mereka. Hebat antropologi mereka. Pengaruh kultur mereka hebat. Kompetensi mereka juga tinggi-tinggi. Pokoknya banyak. Tapi saya mengatakan demikian. Bapak-Ibu sekalian. Sangat sulit menemukan atau menjadi pemimpin yang baik. Ya, good leader. Good leader sangat sedikit. Strong leader banyak sekali. Dan kita bisa menjadi pemimpin yang strong leader. Ya, siapapun Bapak Ibu gampang kok. Ya, menjadi pemimpin yang kuat. Biarpun kita miskin. Asal kita berprestasi di antara teman-teman yang miskin pun, kita bisa menjadi strong leader. Dengan pengaruh kita. Dengan manipulasi kita. Itu bisa menjadi strong leader. Strong leader lebih kuat manipulasi daripada ketulusan. Good leader is a ketulusan. Dia menjadi pemimpin yang baik. Strong leader, dengar baik-baik ya, strong leader tidak mau berkorban. Strong leader tidak mau menderita. Strong leader tidak mau kalah dan tidak mau mengalah. Itu strong leader. Strong leader tidak mau kalah dan tidak mau mengalah. Good leader nggak mau mengalah juga, dia mau kalah. Beda loh.
Beda sekali. Saya juga prinsipnya, ya Ibu Dahlia, saya nggak mau mengalah, tapi saya mau kalah. Beda loh, mengalah itu sepertinya, ya sudahlah saya mengalah. Itu lepas tangan itu. Harus, baik, saya salah, saya kalah. Itu tegas, beda loh. Antara saya kalah, I lost, dan saya mengalah. Beda. Ya. Jadi saya menekankan di sini, Bapak Ibu, menurut saya, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah pemimpin yang baik, good leader, bukan strong leader. Kalau strong leader dipakai oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, dia semakin strong. Kenapa? Semakin dipuji oleh orang-orang yang dipimpin. Ya. Karena dia semakin berkuasa mendapat apapun. Sama dengan pemimpin bangsa kita sekarang ya. Aneh-aneh loh. Saya terus terang, saya tidak setuju. Bagaimana mungkin Megawati mendapat profesor? Menurut saya ini minta maaf. Untuk apa profesor untuk Megawati atau untuk orang-orang tertentu yang tidak mengajar dan tidak di dunia kampus? Profesor kehormatan. Lah, Megawati itu sudah terhormat tanpa profesor. Justru dia dengan tanpa profesor, bagi saya, bagaimana mungkin? Lalu juga, tokoh-tokoh lain. Bagaimana mungkin? Menurut saya, jangan jadi penguasa, lalu atur negara untuk kepentingan diri sendiri. Jangan. Itu memang strong leader. We are seeking a good leader. Kita sedang mencari seorang pemimpin yang baik, yang rela berkorban. Sekarang mentang-mentang penguasa, maka semua aturan diubah untuk kepentingan diri sendiri. Mamma mia. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi di gereja. Saya melihat kenapa baru sekarang ada penyerahan, ada pemberian profesor kepada yang tidak pernah mengajar, bahkan tidak bergelar sarjana pun. Padahal aturan pemerintah dulu yang terima profesor minimal sarjana. Bahkan dulu untuk akademik kalau sekarang ya, untuk profesor akademis harus doktor. Itu aturan. Ya. Sekarang orang seenaknya buat aturan demi melekatkan pada diri sendiri. Ini sesuatu yang bagi saya pemimpin yang buruk. Pemimpin yang buruk. Memang strong leader, ya, strong and bad leader. Bad man. Saya nggak segan-segan bicara yang benar loh, Bapak Ibu. Terserah orang mau apa. Mari kita sidang. Tapi saya mau pertanggungjawabkan. Jangan hanya menjadi hamba Tuhan yang suaranya dalam gereja saya. Seorang hamba Tuhan suaranya harus menembus keluar gereja. Harus sampai ke masyarakat dan bahkan pemerintah. Kalau menjadi hamba Tuhan pengecut, berteriaklah dalam gedung gereja. Sampai pecah gedung gerejanya. Tapi kalau menjadi hamba Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa. Harus mengkritik penyimpangan dan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tidak hanya di gereja, termasuk dalam masyarakat. Itu hamba Tuhan. Saya tidak peduli, tapi harus diselesaikan secara akademis. Ayo kita gali. Lalu juga tempo hari saya sangat sedih. Cobalah pemimpin-pemimpin MPR, DPR mengeluarkan pendapat mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu pilar kebangsaan. Kalau saya itu bodoh loh. Ya. Kenapa? Karena menurut negara, Pancasila itu tertinggi. Kenapa dia disejajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa sejajar dengan NKRI? Kenapa sejajar dengan Undang-Undang UUD 45? Ini kan
pengelolaan negara yang semrawut. Bagi saya ini betul-betul pengelolaan negara yang semrawut. Dan itu satu pikiran-pikiran bodoh. Saya sudah, Bapak Ibu, bukan di sini saja saya ngomong. Di Lemhanas pun saya sudah bicara. Saya langsung bicara dengan Gubernur Lemhanas di depan umum. Saya bilang ini betul-betul tidak konsisten. Ya, yang 4 pilar kebangsaan. Mungkin itu gagasannya pada zaman suaminya Mega. Ya, mungkin. Tapi bagi saya itu tidak benar dan tidak beres. Nggak logis. Pokoknya nggak masuklah dalam segala hal. Kenapa itu? Karena strong leader. Nah, kalau strong leader itu ada dalam gereja, hancurlah gereja kita. Dan gereja hancur karena strong leader. Dan gereja baik karena good leader. To be a good leader lah. Oke, demikianlah presentasi saya sebagai jamuan pembuka kuliah pada malam hari ini, pada hari yang ketiga. God bless you. If you